Hal-hal apa sih yang sering bisa Mm-mm. triggering atau memicu emosi kamu? Hal-hal yang memicu aku untuk mempunyai perasaan yang kurang enak. Banyak banget yang fan aku sebenarnya. Hal-hal yang sangat dari yang bodoh sampai hal yang penting mungkin. I get offended by unfunny jokes. I don't have any issue. Aku nggak ada isu berlebihan soal jokes dan I'd say freedom of speech gitu ya. Cuman kalau misalnya nggak lucu tuh kesel banget, kayak ngabis-ngabisin waktu gue aja denger gitu jayus. um, Apa ya, selain itu aku kayaknya offended hal-hal yang penting nih, yang bukan bercandaan kayak tadi, adalah yang berhubungan dengan animal welfare. Kalau misalnya aku ngelihat ada cruelty terhadap binatang gitu ya, satwa yang dilindungi atau satwa domestik yang di jalanan gitu, kayak kucing, anjing, terus hal-hal yang menurut aku nggak wajar seperti mengkonsumsi daging selain daging ternak, itu men-trigger aku banget sih. Itu membuat aku jadi teringat bahwa betapa pentingnya kita itu dari kecil sudah diajarkan compassion kepada alam sekitar, kepada our place in the natural world. Tergantung kalau misalnya lagi lapar, terus belum tahu, kayak belum sempat bikin makan atau apa gitu, terus ngeliat cooking show itu juga bisa ngeselin. Tapi kalau misalkan kenyang ya nggak ofensif jadinya. I guess animal cruelty sih. Dan kadang-kadang beberapa hal yang apapun itu topiknya, tapi aku sebagai orang itu kadang suka terlalu memberikan standar yang berlebihan kepada diriku sendiri. Bukan gitu, maksudnya gimana ya, kayak aku mengakui bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai emosi, maka susah sekali untuk kita selalu konsisten dengan kata-kata kita, dengan perilaku kita yang dulu. Cuman we're human beings and then we grow, we evolve, we become better, hopefully ya, ke depannya gitu, secara personality, secara stances, secara views kita. Tapi kadang aku suka sebel juga dengan hal yang gak konsisten gitu. Walaupun aku mengakui bahwa aku pun juga pasti banyak sekali tidak konsistennya. Mungkin konsisten dalam menyatakan bahwa kita adalah makhluk yang tidak konsisten. Tapi kalau konsistennya gini-gini banget nih, grafisnya nyebelin juga sih. Kayak like contradicting statements. One of the biggest pet peeve adalah orang yang nggak menghargai waktu orang. Itu aku kesel sih. Bukan hanya soal ngaret gitu ya, tapi juga kadang-kadang canceling last minute. Bikin janji tapi nggak bisa gitu. Itu nyebelin banget. Itu kayak, aku harus ngatur hari gue. Aku orangnya planner banget kan, jadi aku orangnya by schedule gitu. So I don't like it kalau misalnya janjian sama orang tiba-tiba udah siap, harinya udah di cater untuk jam segitu adalah untuk dedikasikan waktu ini untuk kegiatan ini, tiba-tiba di cancel last minute tanpa alasan yang jelas, yang flaky gitu, yang aduh gue kayaknya lagi nggak mau tuh. Itu di era digital yang kalau aku lihat secara online gitu ya, yang membuat aku suka emosinya naik, itu adalah tergantung harinya lagi keselama apa gitu ya. Juga kadang-kadang ada momen-momen dimana tergantung isunya dan tergantung stance orang dan stance aku saat itu juga. Mungkin sesuatu yang lebih relevan ke apa yang lagi terjadi sekarang, misalkan pandemi gitu ya. Yaitu kalau misalkan orang yang sudah tahu informasinya sekian tetap melakukan hal yang berlawanan dari informasi tersebut untuk kebaikan masing-masing, untuk kebaikan semuanya, dia tetap mengutamakan ego gitu misalkan. Ada kan orang-orang kayak gitu. Nah itu kesel, because lo tahu, it's not like you don't know, you know that what you're doing is wrong. It's like, bentar deh gue buang sampah sembarangan, gue tahu itu salah, cuman ini kan kecil, dikit aja gitu, dan dia tetap melakukan itu. Kalau gue melihat ada sesuatu yang kayak gitu secara online, itu bikin kesel. Dan again, anything about animal cruelty, any news on animal cruelty, dan orang yang menggunakan hal-hal yang hanya untuk mendapatkan, kayak misalkan ada orang yang menganiaya binatang gitu ya, terus dia post secara online gitu untuk dapetin likes, itu double ngeselinnya. Satu,
lo caper tuh nyebelin. Kedua, caranya kayak gitu. Ketiga, it's just the lack of compassion that really bothers me. Sesulit apa sih untuk kamu sebagai public figure menahan emosi menanggapi respon para netizen? Itu beda-beda juga defense mechanism-nya. Dan sekarang juga akhirnya aku counseling gitu ya. I think it's really important for us to go to therapy, into counseling kalau misalnya kita mempunyai isu-isu yang bother kita. Daripada ditahan-tahan, lebih baik kita tahu cara menanganinya. Dan itu, I guess salah satunya adalah itu, untuk mengolah emosi kita. Pertama-tama adalah untuk acknowledge emosi itu ada gitu. Kalau misalnya udah kesel, kadang-kadang cara ada dua hal gitu cara menghadapinya. Satu adalah untuk denial bahwa itu nggak nyebelin kok gitu. Itu gue nggak bothered, terus sebenarnya hati udah busuk. Itu satu. Kedua juga ada yang kalau misalnya lagi bijak, which is jarang, adalah oke, ini nyebelin, gue terima, sekarang gimana cara men-channelnya. Dan itu yang lagi pelajarin, adalah untuk meng-acknowledge itu bahwa oke, ini ada satu hal di komentar ini yang membuat aku triggered untuk merasa kesel. Kemudian aku menganalisa itu, apa yang bikin aku kesel, apakah cara berbicaranya, apakah poinnya, atau apakah circumstances aku saat ini, macam-macam gitu. Dan aku rasa dengan kita mengolah itu dan menjauhkan diri kita dari situasinya gitu ya, melihat itu sebagai orang yang objektif, lebih gampang dalam akhirnya tidak melakukan hal yang impulsif dalam melampiaskan emosi itu. Kayak misalkan, I find that humor is really helpful. Humor, kalau misalnya kita bisa ketawain gitu ya, aku rasa segala cobaan itu akhirnya mungkin bisa lebih ringan gitu loh, karena itu perspektif kita. Salah satu yang membuat itu menjadi sesuatu yang menyebalkan itu adalah persepsi kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa membawanya ke humor, kayak nonton sitcom gitu. Jadi aku menjauhkan diri aku dan aku melihat dua karakter, orang yang menyebalkan ini dan orang yang perannya aku mainkan gitu ya. Melihat aja gitu. Kalau kita nonton sitcom kan apapun yang terjadi kan kayaknya ada audience laugh track-nya gitu. Nah, aku audience laugh track-nya itu. Aku rasa itu ngebantu banget sih. Aku pertama kali mencoba terapi itu pas aku lagi di Jepang. So that was like 2016, kayak 2016. Karena memang waktu itu memang aku mengetahui bahwa ada beberapa hal-hal yang butuh aku proses gitu ya. Dan aku rasa setelah mencari tahu lebih banyak, it's really helpful untuk akhirnya mencoba counseling itu. Dan itu membuat aku jadi I think I need counseling karena it's good that we have support. I have support system. I'm very grateful for that. Aku punya support system. I have my husband, I have my sisters. Cuman nggak bisa semuanya rely ke unek-unek aku ceritakan semuanya ke mereka karena mereka juga facing with their own way of dealing with these things gitu. Jadi memang tetap ada support system, tapi it's very helpful untuk ada counseling atau therapist or you name it gitu, karena itu membantu kita menjadi, in my case, aku ingin menjadi support system juga dikala semuanya lagi kayak gini gitu ya. I want to be my mom's support system dan I want to be able to process all my negative thoughts dan itu nggak mengganggu fokus aku menjadi support system untuk keluarga aku dan ibu aku. So that's why I decided to do counseling. And counseling in my family is very common. Maksudnya itu general banget. And it's supposed to be like that menurut aku. Kakakku counseling, my little sister does counseling. Karena kita masing-masing punya, obstacles yang ingin kita bicarakan kepada professional help gitu. Karena ya diberikan perspektif yang baru gitu. Dan it's very helpful semenjak aku counseling. Aku jadi lebih bisa mengelola emosi. At least before that to be able to address what I feel in a safe space gitu. Tapi menurut kamu gimana sih cara menyampaikan kritik terhadap sesuatu, terutama kamu sebagai public figure, tanpa perlu memancing pro kontra di masyarakat? Mungkin nggak sih nggak memancing pro kontra? No, nggak mungkin lah. Kita nggak kritik aja bisa memancing pro kontra because we're human beings. Kita adalah manusia dengan berbagai macam background, berbagai macam cara kita lingkungan gitu ya yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran kita. There's bound to be clashes here and there. And I guess by knowing that in the first place dan juga mengetahui bahwa kita nggak bisa ngontrol itu gitu loh. Itu udah let go beberapa ekspektasi dan akhirnya membebaskan kita juga untuk berkomentar sih. Karena kita bisa aja menjadi orang yang berusaha untuk selalu main aman, tidak berkomentar, tapi ujung-ujungnya ya itu nggak jadi jaminan untuk membuat semua orang suka sama kita kalau itu emang tujuannya.
dan akhirnya kita jadi nggak ngomong apa-apa dan lifetime kita cuma sekali ini, atau kita berbicara and pick our battles. Nggak perlu semuanya juga diomongin gitu, maksudnya bukan nggak perlu, kalau mau ya boleh aja gitu, cuman for the sake of your mental well-being gitu misalkan, I cannot talk about everything gitu loh. Jadi kayak pick your battles, mana yang menurut kamu itu layak untuk diprioritaskan oleh mulut kamu gitu, dan mengetahui bahwa ya pasti akan ada yang namanya opini, pasti akan ada opini lain. That's just how it is gitu. Dan it's not about winning or losing to someone who disagree with us. Sometimes ketika kita ngomong dan ada opini yang berlawanan, ada listener di sekitar kita gitu loh, yang mungkin nggak beropini. Dan satu adalah mereka yang mungkin nggak beropini karena ya memang bukan caranya mereka untuk mengumumkan pendapat gitu, ya mereka mendengar gitu. Jadi ya itu, kalau aku sih memilih itu sih, aku memilih mengetahui konsekuensinya, bahwa pasti akan selalu ada opini yang berlawanan, dan bersuara untuk hal-hal yang menurut aku penting gitu. Membicarakan hal yang patut diperjuangkan, menurut aku hal-hal yang patut diperjuangkan itu beda-beda di setiap persepsi orang-orang gitu. Kalau untuk aku, misalkan aku berbicara mengenai animal welfare, terus ada yang ngomong, tapi gimana anak-anak yang kelaparan? Ya aku nggak bilang lo nggak boleh ngerjain yang itu, gitu. Bukan berarti, oke, no, biarkan itu kayak gitu, gue mau yang ini aja gitu. Enggak, kita bersama-sama dengan apa yang kita prioritaskan, kita fight bareng-bareng, kita bersuara bareng-bareng gitu. Dan itu sih menurut aku, jadi ya tergantung dengan battles yang kita pilih, dan yang penting adalah semua itu secara kolektif mengarah ke dunia yang lebih baik menurut kita. Dan kalau ada yang berlawanan, cara menurutnya ya tinggal diperdebatkan. Itu adalah cara kita menuju progres kalau conversation-nya tidak ditutup. Menurut aku, batas-batas mengkritik di sosial media itu tergantung dengan apa isunya. Kedua, kalau menurut aku, ini pendapat aku ya, semuanya boleh berpendapat. Jadi aku tidak membuat semacam rules atau guidelines, gue boleh dikritik seperti ini, gue nggak boleh dikritik seperti itu, atau isu ini boleh dikritik seperti ini tapi tidak boleh seperti itu gitu ya. Karena senyebelin ya cara lo berbicara, tapi gue akan mendefend hak lo berbicara walaupun tuh nyebelin banget. You have the right to be stupid basically. Aku personally, I want to be a decent human being, so aku nggak pernah mau bermaksud kayak secara tanpa tujuan yang jelas membuat perasaan orang sakit. I don't want to do that because I just don't want to be that person gitu. Dan tapi juga aku nggak mau akhirnya banyak hal yang tidak dibicarakan karena menjaga perasaan orang. Kalau misalkan harus dibicarakan dan itu adalah topik-topik sensitif, tapi ya ideologi apapun tuh harus bisa didebat menurut aku. You have to be able to debate everything, dan itu progres terjadi di situ. Kalau misalkan udah ditutup duluan gitu ya, karena lo kalau ngomong ini kan lo bikin orang ini sakit hati ya, gimana ini untuk tujuannya itu kan untuk progres gitu. Kalau misalkan gak ada tujuan yang pasti, hanya just wanna be a jerk, well I don't wanna be that person. Kecuali kalau aku yakin banget aku lucu gitu ya. Like when I watch comedy especially gitu ya, terus kadang kan yang wow, cringe banget. Topik-topik yang dia kasih tuh misalkan like cringe comedy atau serem gitu ya, black humor banget, kayak dark comedy. Tapi kita ketawa karena ada aspek di situ yang kayak isi gitu. Nah, unless like you're super funny and you know how to do it, then I would probably do it. If I am that funny. If I'm not funny, I probably won't do it karena malu. Kita nggak tahu ya pinnya orang tuh apa aja. Kayak misalkan orang ini kalau gue ngomongin soal topik ini dia akan ke-trigger. Orang ini kalau gue ngomongin topik ini dia akan ke-trigger. Orang ini kalau gue ngomongin caranya kayak gini dia akan ke-trigger. Susah kalau misalkan kita perlu mengenal, apalagi sosial media gitu ya, yang makin nggak tahu lagi profil orang gitu. Kita nggak avatar-avatarnya doang gitu. Susah sih kalau misalnya mau dibawa personal semuanya, nggak akan ada conversation. Tapi bukan berarti nggak boleh juga takut gitu ya. Maksudnya kalau misalkan ada yang mikir kayak pick your battles gitu, maksudnya misalkan aku mau idealis segala macam ngomongin gitu ya, yang nggak bisa juga gitu. Maksudnya harus pikir-pikir juga situasinya kayak gimana, terus lagi iklimnya kayak gimana gitu ya. Kalau aku personally gitu, itu tapi again it's personalized, it's up to you gitu. There's no like golden rule yang mengatakan lo boleh ngomong ini, lo nggak boleh ngomong itu, lo harus speak up, lo nggak boleh speak up gitu. Itu semua pilihan masing-masing.
I can say whatever I want to say, definitely. Kalau aku nggak pick my battles gitu ya, but I do. Iya, I do pick my battles.